Satu pertanyaan yang cukup sering ditanya ke saya dari solo hiking ini adalah kalau naik gunung sendirian itu nggak sering digangguin atau nggak pernah lihat yang aneh-aneh? Pernah nggak ya? Jadi tahun 2018 lalu saya naik Gunung Ciremai di Cirebon, Jawa Barat sendirian. Terus pas lagi turun gunung mau pulang, saya papasan sama satu rombongan pendaki yang isinya 3 orang. Papasan, yang paling depan ini mas-mas, dia nanya, "Mas sendirian?" "Iya." "Di belakangnya nih mbak-mbak." "Julid." "Jomblo ya mas." Terus saya berhenti jalan, diam, melihat mbaknya. "Iya mbak, istri saya baru meninggal minggu lalu." Terus mbaknya langsung diem, mukanya pucat, nggak enak. "Saya duluan ya mbak." Saya langsung jalan, mbaknya nggak sempet ngomong apa-apa, nggak sempet minta maaf. Kalau misalnya mbaknya nonton, maaf saya bercanda. Oke, itu salah satu stigma aja sih dari masyarakat kita kalau misalnya mendaki sendirian itu ngenes, jomblo, terpaksa, kasihan. Padahal kalau buat saya, ini buat saya ya, mendaki sendirian itu ya pilihan, bukan suatu keterpaksaan. Kenapa? Karena pada dasarnya saya emang lebih suka jalan-jalan sendirian. Karena jalan-jalan sendirian itu termasuk mendaki sendirian, ini punya beberapa keuntungan yang bikin saya ngerasa ketagihan. Nah, di vlog kali ini saya mau ngebahas apa aja sih yang menjadi keuntungan atau enaknya solo hiking, dan apa sih nggak enaknya atau hal-hal yang menjadi tantangan dari solo hiking. Kita mulai dari keuntungan, mulai dari yang enak-enaknya dulu. Yang pertama buat saya, apa yang membuat saya ketagihan banget naik gunung sendirian ini adalah fleksibilitas atau kebebasan saya untuk menentuin setiap detail perjalanan. Mulai dari nentuin mau naik gunung apa, terus juga jalur yang mau dipakai ini jalur apa, apakah mau lintas jalur atau mau pulang pergi di jalur yang sama, terus mau naik gunung tanggal berapa, pulang tanggal berapa, setelah naik gunung apa mau santai-santai dulu di kota terdekat atau mau langsung pulang, mau nyampe base camp langsung jalan mendaki atau tidur di base camp dulu biar bisa jalan naik gunungnya mulai pagi-pagi, mau makan apa selama di pendakian, dan berbagai macam pilihan lainnya itu bisa saya tentuin sendiri. Enak banget. Nah, kalau kita misalnya naik gunung sama teman-teman, tentunya kita juga tetap punya pilihan sih untuk fleksibel ganti-ganti rencana pendakian ini, tapi tentu nggak akan sebebas atau sefleksibel kalau misalnya kita naik gunung sendirian. Nah, itu keuntungan pertama yang paling bikin saya ketagihan naik gunung sendirian. Keuntungan yang kedua, ini masih berhubungan juga dengan kebebasan. Saya menjadi lebih fleksibel untuk ngeganti rencana pendakian di tengah jalan. Misalnya, saya udah nyampe di dekat posko pendaftaran, tapi udah terlalu siang nih, kayaknya lebih enak buat istirahat dulu, santai-santai di desa terdekat, baru besok pagi mulai pendakian. Atau misalnya saya udah berencana nih mau buka tenda di pos sekian, tapi ternyata saya udah terlalu capek, atau misalnya ternyata masih cukup nih buat jalan dan saya masih bersemangat, itu bisa banget dengan sangat mudah dan sangat cepat saya mutusin untuk mengubah rencana perjalanan ini tanpa harus diskusi dan mencari kesepakatan di antara semua anggota tim pendakian. Keuntungan ketiga, nah ini juga penting banget buat saya sangat leluasa buat ngatur ritme berjalan dan beristirahat. Secara garis besar kan ada 2 tipe pendaki nih. Yang pertama, yang lebih suka jalannya cepat, tak, tapi kalau lagi istirahat dia akan lebih lama tiduran atau bahkan bisa masak siang dulu di tengah jalan. Dan tipe yang kedua ini adalah mereka yang kalau misalnya lagi jalan, dia nggak suka buru-buru, tapi benar-benar nikmatin perjalanan. Nah, itu makanya tipe pendaki yang kedua ini, seperti saya, ini biasanya kalau istirahat di tengah jalur pendakian nggak terlalu lama, karena saya harus membayar hutang waktu berjalan saya yang nggak terlalu cepat. Atau kayak misalnya di tengah perjalanan ada satu spot yang bagus dan kayaknya seru nih buat istirahat dan ngelamun dulu di sini atau foto-foto dulu di sini, itu juga bisa fleksibel, sangat leluasa buat ngatur. Dan keuntungan yang keempat atau yang terakhir menurut saya adalah suasana yang benar-benar sepi dan tenang. Saya bisa nikmatin pendakian ini sendirian, tenang, ngurangin interaksi sama manusia, dan saya punya kesempatan yang lebih besar buat bisa nikmatin alam yang ada di sekitar saya.
Tapi bukannya kalau misalnya lagi solo hiking ini kita nggak benar-benar sendirian? Iya, kadang juga kita kalau misalnya lagi solo hiking, kita kan ketemu sama pendaki lain, misalnya di perjalanan atau misalnya di tempat istirahat. Kalau misalnya ketemu sama pendaki lain, ya saya tetap ngobrol sama mereka, saya tetap interaksi, kadang nawarin makanan, kadang minta makanan. Cuma ya balik lagi ke tujuan awal saya untuk mendaki sendirian ini adalah untuk mengurangi interaksi sama manusia. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama pendaki lain di gunung, ya saya tetap ngobrol sama mereka. Nah, itu keuntungan atau bagian yang enak-enaknya dari solo hiking. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang nggak enaknya atau yang menjadi tantangan dan konsekuensi dari mendaki gunung sendirian. Mulai dari yang pertama. Konsekuensi pertama dari solo hiking ini adalah saya harus mempersiapkan semuanya secara mandiri. Kalau misalnya saya naik gunung sama teman-teman kan, saya bisa bagi-bagi tugas. Siapa yang ngurus A, siapa yang ngurus B, siapa yang ngurus C, siapa yang riset A, siapa yang riset B, siapa yang riset C. Ada semacam ketenangan karena, saya nggak usah riset sebegitu dalamnya. Toh mungkin si B dan si C juga bisa riset dan saya bisa bergantung sama mereka. Cuma kalau misalnya sendirian, ini salah satu cara yang saya lakuin buat mempersiapkan diri juga adalah melakukan riset selengkap-lengkapnya, mulai dari saya mau naik kendaraan apa, berhenti di kota mana, lanjut ke kendaraan apa, jam operasional setiap kendaraan ini paling lambat jam berapa, dan lain sebagainya. Selain persiapan dan riset yang harus dilakuin sendirian, biaya juga sedikit ngaruh sih. Saya pernah turun dari satu gunung, terus kebetulan lagi nggak ada transportasi umum karena bukan hari libur mungkin. Jadi mau nggak mau saya harus nyewa, minta tolong keluarga untuk nganterin saya ke kota terdekat, dan saya harus nyewa mobil sendirian. Nah, selain tugas untuk riset, persiapan, biaya, hal lain yang juga nggak bisa dibagi-bagi ketika saya mendaki sendirian adalah beban. Itu dia, makanya kalau misalnya saya lagi gunung sendirian, saya usahain bawa barang seefektif mungkin, seminim mungkin, seperlu mungkin, biar beban yang saya bawa juga nggak terlalu banyak, tapi tetap safety first. Lanjut, tantangan kedua dari solo hiking ini adalah risiko bahaya yang jauh lebih besar. Emang nggak ada jaminan kalau misalnya kita naik gunung sendirian atau sama teman-teman ini kita nggak akan sakit atau misalnya nggak akan nyasar. Cuma setidaknya kalau misalnya kita naik gunung bareng sama teman-teman dalam satu rombongan, kalau misalnya ada apa-apa sama kita, masih ada yang bisa bantuin. Kalau misalnya kita naik gunungnya sendirian, ya saya pernah lagi turun gunung, terus sakit saya tuh kumat. Saya itu sering banget kram di kaki kalau misalnya udaranya udah dingin banget, gampang kram. Dan waktu itu saya lagi turun gunung, kaki mulai kram dan langit itu udah mulai gulung-gulung mau hujan. Cukup panik, tapi ya saya udah antisipasi karena saya udah tahu kalau kaki saya ini sering kram, makanya saya bawa sabun krim urut ini kemana-mana. Saya coba nenangin diri, dan akhirnya saya bisa turun nyampe ke pos pendakian sebelum hujan dengan selamat. Tantangan ketiga, bosen dan takut. Benar sih, kalau misalnya solo hiking ini kita nggak benar-benar sendirian, tapi nggak selalu benar juga. Saya pernah naik gunung di Gunung Lawu. Waktu itu emang lagi Ramadan sih, jadi cuma ada 3 pendaki kalau nggak salah waktu itu, saya dan 2 orang dari Solo. Dan waktu saya nginep di Gupakan Menjangan itu benar-benar sendirian, dan takut atau enggak, bosan atau enggak, dua-duanya. Iya, bosan karena kadang juga butuh temen ngobrol, takut juga iya pasti, cuma takutnya bukan sama hantu, tapi takutnya sama pertama binatang buas yang untungnya sampai sekarang belum pernah ketemu di gunung, dan yang kedua adalah takut sama orang jahat. Waktu itu imajinasi saya adalah gimana kalau misalnya malam-malam hujan terus tiba-tiba ada yang buka tenda, ada orang nyari pesugihan, nyari jantung segar, dan jantung saya dibelah di sana gitu. Semoga enggak. Dan konsekuensi yang keempat adalah susah kalau mau foto. Atau kalau misalnya saya bikin vlog, itu benar-benar saya harus jalan dulu ke depan, naruh kamera pakai tripod, record, saya balik lagi bawa tas, terus jalan lagi ke depan, dan itu saya ulangin terus-menerus sampai akhirnya saya udah jalan aja capek. Ya, jadi itu tadi adalah kelebihan dan juga konsekuensi dari solo hiking atau mendaki gunung sendirian.
Tentunya naik gunung sendirian atau berkelompok sama teman-teman itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau teman-teman mau nanya-nanya atau misalnya punya cerita lain yang ingin dibagikan soal naik gunung sendirian, jangan malu-malu buat komentar dan juga jangan malu-malu buat subscribe channel YouTube Gorotan Kaki. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.